Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Mangdita Cayanti dengan NIM 21130410038 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Adapun pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan silabus dan RPP dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Sebelum melanjutkan ke perbandingan dari 3 kurikulum tersebut, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, menurut Kunandar tahun 2011. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai silabus pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Adapun beberapa komponen silabus KTSP yaitu yang pertama, standar kompetensi, merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan atau SKL. Digunakan untuk membantu pembelajaran kompetensi dasar menjadi pengalaman pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar adalah dalam silabus ini berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Yang kelima ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam adalah alat penilaian atau penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Pada setiap pembelajaran, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator-indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan yang ke-8 adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Berikut merupakan contoh dari silabus pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya adalah RPP dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan terdapat beberapa komponen dalam RPP-nya yang diatur pada Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Di antaranya yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah pertemuan.
Yang kedua adalah standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam adalah materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Yang kedelapan adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai dalam setiap mata pembelajaran. Yang kesembilan adalah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang untuk cukup bagi praaksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematik dan sistematis melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk merangkum atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Dan yang ke-11 adalah sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Berikut merupakan contoh RPP pada KTSP. Berikutnya kita membahas tentang silabus dan RPP pada kurikulum 2013. Adapun silabus kurikulum 2013 memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran, khusus pada SMP, MTS, SMP-LB atau paket B, atau SMA, MA, SMA-LB, SMK, MAK, paket C atau paket C kejuruan. Yang kedua adalah identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga adalah komponen kompetensi IT, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat adalah kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terkait memuat atau mata pelajaran. Kemudian yang kelima adalah tema, yaitu tema ini khusus pada jenjang SD, MI, SDLB, atau paket A. Yang keenam adalah materi pokok, di mana materi pokok ini memuat fakta, konsep,
prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah pembelajaran, di mana pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang dilakukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan adalah penilaian, di mana penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk melakukan pencapaian hasil peserta didik. Kemudian yang kesembilan adalah alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester dan 1 tahun. Dan yang ke-10 adalah sumber belajar, di mana sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, dan sumber belajar lainnya yang relevan. Berikut merupakan contoh dari silabus kurikulum 2013. Selanjutnya adalah RPP pada kurikulum 2013. Tidak jauh berbeda dengan RPP pada KTSP, di mana terdapat beberapa komponen-komponen RPP kurikulum 13 berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu yang pertama adalah identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua adalah identitas mata pelajaran atau tema maupun subtema. Yang ketiga adalah kelas atau semester. Yang keempat merupakan materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Keenam, tujuan pembelajaran. Ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, media pembelajaran. Yang kesebelas, sumber belajar. Yang kedua belas, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ke-13, penilaian hasil belajar. Berikut merupakan contoh dari RPP kurikulum 13. Selanjutnya adalah pada kurikulum merdeka. Silabus kurikulum merdeka. Alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. ATP ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan pembelajaran. Selain itu, ATP sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Adapun beberapa kriteria alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran suatu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Dan yang ketiga, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahap perkembangan kompetensi antar fase. Selanjutnya adalah RPP pada kurikulum merdeka. Modul ajar merupakan sebagai pengganti RPP di kurikulum 2013. Modul ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Intinya, modul ajar ini merupakan memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding dengan RPP. Terdapat dua macam modul ajar pada kurikulum merdeka, yaitu modul ajar umum dan modul ajar khusus proyek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, baik silabus maupun RPP pada kurikulum 13 merupakan bentuk pengembangan dan penyempurnaan dari silabus dan RPP pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sedangkan pada kurikulum merdeka dilakukan penyempurnaan kembali sekaligus penyederhanaan dari silabus dan RPP, atau pada kurikulum merdeka disebut alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan sebuah pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nama budaya, salam harmoni. Sampai jumpa.